warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Amalia Putri dengan NIM 2108031020008 dari program studi D3 Administrasi Keuangan Universitas Jember. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi kerangka dasar penyusunan dan penyajian keuangan syariah pada mata kuliah akuntansi perbankan dan syariah. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai perkembangan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu definisi dari kerangka dasar. Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berlandaskan pada syariah dengan bisnis konvensional menyebabkan Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah atau yang biasa disingkat dengan KDPP LKBS pada tahun 2002. Nah, KDPP LKBS ini selanjutnya disempurnakan pada tahun 2007 menjadi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPP LKS. Penyempurnaan KDPP LKS terhadap KDPP LKBS dilakukan untuk memperluas cakupannya, sehingga tidak hanya untuk transaksi syariah pada bank syariah, melainkan juga pada jenis institusi bisnis lain, baik yang berupa entitas syariah maupun entitas konvensional yang bertransaksi dengan skema syariah. Setelah mengetahui mengenai perkembangan kerangka dasar, selanjutnya yaitu membahas mengenai tujuan dan peranan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Berdasarkan KDPP LKS paragraf 1 disebutkan bahwa KDPP LKS bertujuan dijadikan sebagai acuan bagi berbagai pihak, antara lain yang pertama yaitu penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya membuat standar. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Tujuan yang ketiga yaitu auditor. Auditor di sini artinya adalah untuk memberikan pendapat mengenai laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Dan yang keempat adalah para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Pembahasan selanjutnya mengenai aspek yang terkait dengan transaksi syariah dan pemakai laporan keuangan syariah. Yang pertama ada paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Paradigma dasar ini menekankan bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Selanjutnya ada asas transaksi syariah. Transaksi syariah berasaskan pada prinsip yang pertama persaudaraan atau ukhuwah, yang kedua keadilan atau adalah, yang ketiga kemaslahatan atau maslahah, yang keempat keseimbangan atau tawazun, dan yang kelima adalah universalisme atau syumuliyah. Pengertian dari prinsip persaudaraan sendiri adalah bahwa transaksi yang diadakan merupakan bentuk interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Ukhuwah dalam transaksi syariah melingkupi berbagai aspek, yaitu saling mengenal atau ta'aruf, saling memahami, saling menolong, saling menjamin, dan saling bersinergi. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Keadilan di sini mengandung arti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Yang ketiga yaitu prinsip maslahah, artinya bahwa transaksi syariah haruslah merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Yang keempat adalah prinsip keseimbangan atau tawazun. Maksudnya adalah transaksi ini harus memperhatikan keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan real,
bisnis dan sosial, serta keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Nah, yang kelima yaitu prinsip syumuliyah, artinya adalah transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Pembahasan selanjutnya mengenai karakteristik transaksi syariah. Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat non-komersial. Transaksi syariah komersial dapat berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang untuk mendapatkan laba, dan atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Nah, sedangkan transaksi syariah non-komersial dapat dilakukan dengan berupa pemberian pinjaman atau talangan, penghimpunan dana, dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Kedua jenis transaksi tersebut harus memenuhi persyaratan syariah, yaitu terbebas dari hal-hal yang dilarang seperti terbebas dari unsur riba, zulm, maisir, gharar, haram, itikar, ta'alluq, dan lainnya. Selanjutnya yaitu pemakai laporan keuangan syariah. Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, pemberi dana kar, pemilik dana syirka temporer, pemilik dana titipan, pembayaran dan penerimaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, pengawas syariah, karyawan, pemasok dan mitra usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, serta lembaga-lembaganya dan masyarakat. Pembahasan terakhir mengenai materi ini yaitu tujuan laporan keuangan. Berdasarkan paragraf 30 KDP PLKS, dinyatakan bahwa tujuan laporan keuangan menurut KDP PLKS adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, tujuan lainnya adalah yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada, serta bagaimana perolehan dan penggunaannya. Tujuan laporan keuangan yang ketiga yaitu informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Nah, yang keempat adalah informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirka temporer, serta informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sekian penjelasan saya mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian keuangan syariah. Terima kasih sudah menonton. Semoga pada video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.